Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-38. Melihat betapa semua orang yang hadir di tempat ini berpakaian tambal-tambalan, Kim Mo Taisu menunduk untuk memandang pakaiannya sendiri, kemudian ia tertawa bergelak-gelak. Memang lucu. Tuan rumah dan anak buahnya semua berpakaian pengemis, sedangkan dia sendiri pun pakaiannya butut dan penuh tambalan. Dunia pengemis ini, tamunya dan yang punya rumah sama-sama berpakaian pengemis. Akan tetapi biar sama, jauh bedanya. Pakaianku memang butut dan tambal-tambalan, asli pakaian pengemis, namun aku bukan pengemis. Sebaliknya, pakaian kalian adalah buatan, sengaja ditambal-tambal seperti pakaian pengemis, akan tetapi kalian betul-betul pengemis. Hahaha, bukankah ini lucu dan memperlihatkan kepalsuan manusia? Kini 3 orang pengemis tua itu sudah berada di depan Kim Mo Taisu. Mendengar perkataannya, 3 orang pengemis itu saling pandang. Kemudian seorang di antara mereka berkata, suaranya perlahan akan tetapi mengandung tenaga, sehingga terdengar jelas. Apakah engkau ini orang gila yang mengacau di Xinyang dan hendak mencari Kaiong? Diam-diam Kim Mo Taisu terkejut. Bagaimana mereka ini bisa tahu akan peristiwa di Xinyang? Padahal ia telah melakukan perjalanan cepat sekali ke lereng gunung ini. Mungkinkah ada orang dari Xin yang mendahuluinya memberi kabar? Kalau memang ada tentu hebat, bukan main ilmu lari cepat orang itu. Hampir sukar dipercaya. Tiba-tiba Kim Mo Taisu berdongak ke atas dan ia tertawa bergelak. Hahaha. Aku tidak bersayap, mana bisa melawan kecepatan burung. Ia kini dapat menduga bahwa tentulah dari Xin yang orang mengirim surat dengan perantaraan burung dara itu ke tempat ini. Memang akulah yang mencari Kaiong. Suruh dia keluar, aku mau bicara dengannya. Tidak mudah bertemu dengan Kaiong. Orang muda, kau siapakah? Dan apa maksudmu mau bertemu dengan Kaiong? Aku bukan datang untuk memperkenalkan nama. Suruh saja rajamu keluar. Aku tidak ada urusan dengan kalian pengemis-pengemis palsu. Orang muda sombong. Kaiong sudah menugaskan kami menjaga di sini. Tanpa melalui kami bertiga pengemis tua bertongkat sakti, mana bisa kau pergi menghadap Kaiong? Mendengar ini, Kim Mo Taisu memandang teliti. 3 orang kakek ini adalah orang-orang tua yang biasa saja, bertubuh kurus seperti kurang makan, pakaiannya tambal-tambalan, memakai sepatu kulit. Akan tetapi tangan mereka memegang sebuah tongkat panjang seperti toya, dapat dipergunakan sebagai tongkat maupun senjata. Melihat bentuk pentung ini ketiganya serupa, teringatlah ia akan nama 3 tokoh besar pengemis, yaitu Sintung Samlokai, 3 pengemis tua bertongkat sakti. Akan tetapi sepanjang pendengarannya, Sintung Samlokai adalah tokoh-tokoh pengemis yang amat terkenal di selatan, terkenal sebagai orang-orang pandai yang tidak termasuk golongan jahat, bahkan memimpin Kaipang-Kaipang, perkumpulan pengemis di selatan. Bagaimana sekarang 3 orang tokoh ini hanya menjadi penjaga pintu di sini? Bukankah Samwi, Tuan Bertiga, ini Sintung Samlokai? 3 orang kakek itu saling pandang, agaknya merasa heran. Orang muda, kata kakek pertama yang paling tua, jadi kau sudah mengenal kami? Kalau begitu, lebih baik kau memperkenalkan diri dan katakan terus terang saja apa maksudmu mencari Kaiong? Samwi Lokai adalah orang-orang ternama di selatan, bagaimana sekarang hanya menjadi penjaga pintu di sini? Siapakah dia yang memiliki gedung ini? Bukan urusanmu, lebih baik kau lekas mengaku, atau pergi saja dari sini, jangan mengganggu kami.
jawab pengemis itu cepat-cepat. Akan tetapi Kim Mo Taisu seorang cerdik. Ia dapat menduga bahwa 3 orang itu tentu merasa tidak senang sekali dengan pekerjaan mereka. Akan tetapi agaknya terpaksa, entah oleh apa dan mengapa. Hahaha, kau boleh takut pada raja pengemis itu, akan tetapi aku tidak. Biar dia seorang siluman sekalipun, aku harus mencari dia. Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu melangkah maju dan berkata keras, harap kalian bertiga minggir. Namun 3 orang kakek itu sudah memalangkan tongkat mereka yang panjang, siap menerjang. Kim Mo Taisu tertawa bergelak, seakan-akan tidak melihat ancaman tongkat terkenal itu, terus melangkah maju hendak memasuki pintu depan rumah gedung. Apakah kau mencari mampus? Bentak 3 orang kakek pengemis itu, dan terdengar suara angin menyambar keras ketika mereka menggerakkan tongkat menyerang. Dari angin serangan ini saja Kim Mo Taisu dapat menaksir bahwa kepandaian 3 orang kakek pengemis ini tidak kalah oleh Kuai Tung Tianglo, yang pernah ia lawan di dalam rumah judi di Sin Yang. Maka dapat dibayangkan hebatnya 3 batang tongkat yang menusuk dari kanan kiri, dan sebatang lagi diputar menghadang di depan. 2 batang tongkat berubah menjadi sinar kehitaman menyambar dari kanan kiri mengancam lambung. Kim Mo Taisu mengembangkan kedua lengannya, kemudian tangannya bergerak secepat kilat menangkap ujung kedua tongkat, mengerahkan Iwe Kang menarik ujung tongkat ke bawah sambil berseru keras. 2 orang pengemis tua itu tak dapat melawan tarikan tenaga yang dahsyat ini. Betapapun mereka mempertahankan kehendak merampas kembali tongkat yang terpegang lawan, sia-sia belaka dan tahu-tahu tongkat mereka telah amblas ke dalam tanah sampai setengahnya lebih. Kakek ketiga yang menyerang dari depan marah sekali. Ujung tongkatnya yang tadinya terputar-putar itu kini meluncur ke depan bagaikan seekor ular hitam, menerjang maju dengan tusukan yang berlenggang lenggok, dan sekaligus telah menotok ke arah 7 jalan darah berturut-turut. Kim Mo Taisu maklum akan kelihayan jurus serangan ini, maka ia cepat menggunakan jin kangnya untuk berturut-turut pula mengelak ke kanan kiri, kemudian lengan bajunya bergerak memutar, melibat ujung tongkat dan lepas. Teriaknya sambil mengerahkan sin kang, sekali ia membetot dengan kuat, tongkat itu tak dapat dipertahankan lagi oleh pemiliknya, terlepas dan meluncur bagaikan anak panah kemudian menancap pada dinding pagar, gagangnya bergetar keras mengeluarkan bunyi. 3 orang kakek itu adalah Sin Tung Sam Lokai. Dari julukannya saja sudah menyatakan bahwa mereka itu ahli-ahli tongkat yang lihai. Tentu saja mereka kaget setengah mati melihat kenyataan yang sukar dipercaya, betapa dalam segebrakan saja, lawan muda yang seperti orang gila ini mampu merampas tongkat mereka. Mereka menjadi penasaran sekali, dan selain penasaran, juga mereka tidak berani membiarkan orang ini masuk ke dalam gedung begitu saja, karena hal ini akan membuat mereka kesalahan, dan akan mendapat marah dari Kai Ong. Tahan dia, seru kakek tertua memberi perintah kepada barisan pengemis, ketika ia melihat Kim Mo Taisu berlenggang seenaknya hendak memasuki gedung. Ia sendiri lari untuk mencabut tongkatnya dari dinding, sedangkan kedua orang temannya juga sudah mencabut tongkat masing-masing yang menancap di atas tanah. Barisan pengemis yang terdiri dari 18 orang itu bergerak maju cepat sekali dari kanan kiri, dan terkurunglah Kim Mo Taisu. Pendekar aneh ini berdiri di tengah-tengah pekarangan depan, bertolak pinggang dan tertawa bergelak, melihat barisan pengemis itu lari berputaran di sekelilingnya, membentuk barisan aneh yang berubah-ubah, kadang-kadang merupakan lingkaran bundar, dalam sedetik berubah menjadi segitiga, terus berubah-ubah dengan bertambah seginya, dan setengah menjadi patkwa, segi 8, lalu perlahan-lahan menjadi bulat lagi. Barisan ini teratur sekali dan melihat perubahan-perubahan yang rapi ini, diam-diam Kim Mo Taisu merasa kagum. Orang muda, biarpun kau lihai, tak mungkin kau dapat lolos dari Kan Kau Kaitin, barisan pengemis pengejar anjing kami. Sebelum kami turun tangan membunuhmu, lebih baik kau lekas mengaku siapakah engkau dan apa perlumu mencari Kai Ong. Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Barisanmu baik sekali, Sam Lokai, biarlah aku mencoba untuk menjadi anjingnya, biar dikejar-kejar barisanmu. Sambil tertawa bergelak Kim Mo Taisu lalu menerobos ke depan, nekat hendak memasuki gedung.
Segera di depannya telah menghadang 3 orang pengemis anggota barisan yang sekaligus telah menerjang dan menyerangnya dengan senjata mereka. Seorang bersenjata tongkat panjang, seorang lagi bersenjata pedang dan orang ketiga bersenjata Joan Pian, ruyung lemas semacam cambuk. 3 senjata yang amat berbeda sifatnya, amat berbeda pula caranya menyerang. Namun ketika maju bersama, ternyata mereka bertiga dapat bekerja sama baik sekali, seakan-akan seorang saja dengan 3 macam senjata, 3 pasang kaki tangan menyerang Kim Mo Tai-su. Pendekar ini berseru kagum, dan tentu saja ia tidak gentar menghadapi serangan 3 orang ini. Kedua tangannya digerakkan, dengan ilmu tangkapnya Kim Na Hoat ia hendak merampas senjata-senjata mereka. Akan tetapi 3 orang itu tidak jadi menyerangnya, dan berlari terus ke depan dan pada detik itu juga, pengurung bagian belakang yang menyerang. Kim Mo Tai-su cepat membalikkan tubuh, dan ia kaget melihat betapa 3 orang di bagian belakangnya ini bersenjata persis seperti 3 orang pertama tadi. Akan tetapi cara mereka menyerang berbeda, sungguh pun kerjasama mereka tetap baik. Karena ia diserang dari belakang, Kim Mo Tai-su terpaksa mengelak, dan lewatlah berturut-turut pedang, toya, dan cambuk itu di samping tubuhnya. Begitu serangan mereka gagal, 3 orang ini bergerak lari, dan kini 3 orang lain yang berada di belakang Kim Mo Tai-su menerjang hebat dengan 3 macam senjata mereka. Secara begini, sebentar saja Kim Mo Tai-su telah diserang bertubi-tubi oleh barisan 6 kali 3 orang ini, dan ia betul-betul menjadi seperti seekor anjing yang dikejar-kejar oleh barisan pengemis. Kim Mo Tai-su adalah seorang ahli silat, ia memiliki penyakit yang sama, yaitu haus akan ilmu silat. Melihat hebat dan rapinya ilmu barisan Kan Kau Kaitin ini, ia menjadi kagum dan tertarik sekali, tertarik untuk mempelajarinya tentu. Kalau ia mau, dengan kepandaiannya yang jauh lebih tinggi daripada para pengeroyoknya, tidaklah sukar baginya untuk merobohkan mereka ini. Akan tetapi, ia justru ingin melihat bentuk permainan mereka dalam barisan itu, maka ia sengaja membiarkan dirinya diserang terus-menerus. Ia hanya main berkelit saja karena tidak ingin merusak barisan mereka, maka ia dapat memperhatikan betapa barisan ini bergerak dan berubah. Setelah ia menghadapi pengurungan ini selama 1/4 jam, tahulah ia bahwa ilmu barisan ini sesungguhnya juga berdasarkan garis-garis perubahan dalam Pat Kuatin, barisan segi 8, yang terkenal itu. Dia sendiri adalah ahli permainan Pat Kua Kun, ilmu silat segi 8, tentu saja ia tahu dan hafal akan seluk-beluk Pat Kua, maka setelah menemui intisari barisan, ia menjadi jemu dan kecewa. Kiranya barisan biasa aja setelah terdapat rahasia sumbernya. Hahaha. Sintung Sam Lokai, kiranya barisanmu ini adalah barisan pengemis kelaparan mengejar harimau. Bukan si harimau yang terpegang, melainkan pengemis-pengemis kelaparan ini yang menjadi mangsa harimau. Haha, sambil berkata demikian, Kim Mo Tai-su mulai bekerja, tangan kakinya bergerak cepat, tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan kilat. Terdengar suara gaduh dan hiruk-pikuk, ketika senjata-senjata terlempar, dan tubuh-tubuh menyusul bertebangan ke atas genteng. Dalam tempo beberapa menit saja 18 orang anggota barisan itu sudah berada di atas genteng semua, dilemparkan oleh Kim Mo Tai-su tanpa mereka dapat mengerti bagaimana mereka itu kehilangan senjata, dan berada di atas genteng dengan kaki atau tangan salah urat. Ketika melihat betapa Kim Mo Tai-su mengamuk seperti harimau ganas, mereka ini tidak berani lagi turun. Wajah Sintung Sam Lokai menjadi pucat. Barisan Kan Kau Kaitin sudah terkenal kehebatannya, mampu menghadapi seorang muda gila saja kocar-kacir. Mereka maklum bahwa orang muda gila ini memasuki gedung, tentu mereka mendapatkan hukuman berat dari Kai Ong, maka dengan muka beringas mereka bertekad untuk mempertahankan penjagaan mereka. Dengan senjata tongkat di tangan, mereka berdiri menghadang di depan pintu. Orang muda, kau lihai. Akan tetapi jangan harap dapat masuk mengganggu Kai Ong kalau tidak melalui mayat kami bertiga. Sam Lokai. Raja pengemis itu orang macam apa sih? Aku Kim Mo Tai-su datang ke sini bukan untuk main-main dengan segala macam pengemis tua. Mengapa kau tidak segera melaporkan kepadanya bahwa aku hendak bertemu?
Terbelalak kaget tiga orang kakek pengemis itu ketika mendengar nama ini. Sengaja Kim Mo Taisu memperkenalkan namanya, karena ia merasa segan untuk bermusuhan dengan pimpinan pengemis yang namanya di dunia Kang Ou terkenal baik itu. Dan memang akibatnya hebat. Tiga orang pengemis itu tentu saja sudah mendengar nama besar Kim Mo Taisu yang orang di dunia Kang Ou sudah merangkaikannya dengan nama Kim Mo Eng, pendekar sastrawan yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou, dan yang sejak beberapa tahun tidak pernah muncul. Kemudian muncul seorang pengemis muda yang sikapnya edan-edanan, dan berjuluk Kim Mo Taisu. Mereka mendengar bahwa Kim Mo Taisu amat sakti sekali, dan juga merupakan pemberantas kejahatan, pembela kebenaran, dan keadilan. Setelah terbelalak dengan muka pucat, seorang di antara mereka yang tertua segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Mo Taisu dan berkata, suaranya penuh permohonan, kiranya Taisu yang datang. Kim Mo Taisu, kami tiga orang saudara mohon pertolonganmu. Perkumpulan kami, juga perkumpulan di 4 penjuru, telah ditaklukkan oleh ketua baru Kong Sim Kai Pang, yaitu Kai Ong yang amat bengis dan sakti. Kalau kami membiarkan Taisu masuk, berarti kami bertiga akan binasa. Karena itu, tolonglah Taisu membantu kami, membalaskan sakit hati kami, agar nama baik perkumpulan-perkumpulan Kai Pang di selatan dapat diangkat lagi dan... Tiba-tiba kakek pengemis ini terguling, dan darah muncrat dari punggungnya yang tertembus sebatang sumpit gading yang meluncur dari dalam gedung. Tewa Su Heng, 2 orang adik seperguruannya menubruk, dan mereka memandang kepada Kim Mo Taisu dengan mata penuh permohonan. Kim Mo Taisu cepat membalikkan tubuh memandang. Akan tetapi tidak ada seorang raja pengemis muncul melainkan seorang wanita cantik, masih muda berpakaian pelayan. Dengan gerak tubuh lemah lembut wanita itu berkata, suaranya nyaring dan merdu. Kai Ong ya memerintahkan tamu terhormat Kim Mo Taisu untuk datang menghadap. Wanita itu lalu membungkuk dengan hormat, tangannya mempersilahkan. Mendongkol hati Kim Mo Taisu. Bukan mendongkol karena pembunuhan atas pengemis tua, karena ia memang seorang aneh, dan hal itu dianggapnya bukan urusannya. Ia mendongkol oleh sikap Kai Ong itu, yang seakan-akan benar-benar seorang raja yang memerintahkan tamunya datang menghadap. Akan tetapi bukan watak Kim Mo Taisu untuk mengobrol kemarahannya begitu saja. Ia tertawa bergelak, lalu mengikuti wanita cantik itu memasuki ruangan depan. Heran sekali ia melihat perabot ruangan itu amat mewah, meja kursi halus, dan dinding yang terkapur putih itu penuh hiasan tulisan dan gambar serba indah. Ketika ia mengikuti wanita itu memasuki ruangan dalam, keadaannya lebih mewah lagi, bahkan lantainya saja ditilam permadani merah muda. Mereka maju terus, ke ruangan yang lebih dalam lagi. Sebuah pintu kaca yang lebar tertutup tilam sutera hijau. Benar-benar seperti kamar di dalam istana raja. Pintu terbuka dan terdengarlah suara wanita-wanita yang merdu di antara tawa yang genit, tercium bau asap dupa wangi. Harap Kim Mo Taisu suka membersihkan kaki lebih dulu. Wanita itu berkata, menunjuk ke arah babut tebal di depan pintu. Hahaha, tanah yang menempel di telapak kakiku bukankah jauh lebih bersih dan sehat daripada lantai dan permadani? Tidak biasa aku membersihkan kakiku, kalau mau rajamu ingin kakiku bersih, biarlah ada yang membersihkannya. Wanita itu nampak kaget sekali akan keberanian tamu ini. Ia hanya memandang bingung, dan samar-samar tampak oleh Kim Mo Taisu betapa di wajah yang cantik itu terbayang ketakutan dan kekhawatiran. Agaknya wanita ini terlalu banyak menderita tekanan batin, pikirnya. Kasihan, tiba-tiba terdengar suara yang serak seperti orang berpenyakitan. Tamu agung harus dihormati. Kalian bertiga pergilah keluar, cuci kaki tamu agung sampai bersih. Cepat. Terdengar suara tertawa-tawa genit, disusul suara pakaian berkeresekan tanda bahwa wanita-wanita berjalan keluar tergesa-gesa, lalu muncul 3 orang wanita cantik-cantik dan muda. Pakaian mereka tidak seperti pakaian pelayan, melainkan pakaian putri-putri istana, terbuat daripada sutera tipis dan halus beraneka warna. Sambil tertawa-tawa mereka keluar, wajah yang cantik dan berbedak tebal itu berseri-seri.
Akan tetapi ketika mereka keluar dan melihat bahwa tamu agung itu adalah seorang jembel yang pakaiannya penuh tambalan, kakinya telanjang dan rambutnya riap-riapan, mereka mengerutkan kening dan tersentak kaget, berhenti dan saling pandang dengan ragu-ragu. Akan tetapi seorang di antara mereka yang berbaju hijau mengedipkan mata, dan mereka cepat menghampiri Kim Mo Taisu, menarik tangannya ke arah sebuah bangku sambil berkata, "Silahkan Hekoan, tamu, duduk di bangku ini, biarkan kami bertiga membersihkan kaki yang kotor." Sejenak Kim Mo Taisu tercengang, tak disangkanya bahwa ucapannya tadi mendapat sambutan dari Kaiyong yang aneh itu. Sukar baginya menggunakan kekerasan terhadap desakan 3 orang wanita ini, dan bau yang harum sekali yang keluar dari pakaian mereka membuat kepalanya terasa pening. Oh, tidak usah, Nona. Tak usah, biar ku bersihkan sendiri," katanya cepat-cepat sambil menjauhkan diri, dan ia lalu menggosok-gosokkan kedua kakinya kepada babut tadi. Ngeri ia membayangkan kedua kakinya dipegang-pegang dan dicuci oleh 3 orang wanita muda cantik itu, yang demikian genit-genit. Tentu akan menimbulkan rasa seakan-akan kedua kakinya dikeroyok lintah yang menghisap darahnya. 3 orang wanita itu terkekeh-kekeh, sambil menutupi mulutnya dengan sikap yang amat genit. Kemudian mereka mengantar Kim Mo Taisu memasuki ruangan indah sambil tertawa-tawa, dan setengah berlari ke dalam, di mana terdapat seorang laki-laki duduk menghadapi meja ditemani 3 orang wanita muda lain. Kim Mo Taisu berhenti melangkah, memandang penuh perhatian, sikapnya waspada, menjaga diri, kalau-kalau menghadapi penyerangan. Ia melihat laki-laki itu dan merasa heran karena laki-laki itu tidak kelihatan seperti seorang yang berilmu tinggi. Usianya 30 tahun lebih, pakaiannya sengaja dibuat bersambung-sambung seperti pakaian bertambal, akan tetapi karena bahan-bahannya adalah sutera yang halus, maka menyerupai pakaian berkembang-kembang yang aneh warnanya. Sepatunya baru dan rambutnya tertutup topi sutera pula. Wajahnya tampan akan tetapi kulit mukanya pucat, matanya seperti mata burung elang dan mukanya yang sempit membayangkan kelicikan. Laki-laki itu duduk menghadapi hidangan yang bermacam-macam dan arak yang baunya harum semerbak menimbulkan selera. Ketika ia masuk, laki-laki itu sama sekali tidak melihat ke arahnya, bahkan agaknya sedang bercakap-cakap dan bergurau dengan 3 orang wanita itu. Seorang wanita menyumpitkan daging dan disodorkan di depan mulutnya, yang segera digigitnya sambil tersenyum-senyum. Wanita kedua menuangkan arak ke dalam cawan araknya. Adapun wanita ketiga yang bersikap gagah, duduk di sebelah kanannya dengan alis dikerutkan. Laki-laki itu menoleh kepada wanita muda cantik yang kelihatan tidak senang itu, tersenyum dan menyentuh dagunya yang halus dengan jari tangan sambil berkata halus, akan tetapi suara tetap serak tak sedap didengar. "Moi, mengapa kau kurang gembira? Marilah minum, dan kau sejak tadi tidak mau makan. Nih, daging kelinci ini enak sekali." Ia menyumpit sepotong daging, dan mendekatkannya ke mulut si cantik. Wanita itu tersenyum paksa, membuka mulut kecil mungil dan menggigit daging itu, kemudian berkata, "Pou Koko, Kakanda Pou, bukankah kau sudah berjanji bahwa kau akan menyuruh pergi semua selirmu? Aku tak senang dengan keadaan seperti ini. Hahaha, moi yang manis. Selirku tadinya 30 orang lebih. Sebagian besar sudah kuhadiahkan kepada para pembantuku. Akan tetapi yang 5 ini, sayang, moi. Hayo kalian berlima lekas berlutut, dan mohon kasihan kepada nyonya besar agar diperkenankan tinggal di sini melayaniku." Ia menoleh kepada 5 orang wanita cantik itu. 3 orang di antara mereka cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di depan wanita berbaju biru tadi, akan tetapi yang 2 tidak mau berlutut, malah memandang penuh kebencian. Seorang di antara mereka, yang ada tahi lalatnya di dagu, berkata genit, "Aku sudah setahun lebih melayani Kai Ong Ya dan menjadi kesayangan Kai Ong Ya, namun tak pernah aku menyuruh usir selir lainnya. Mengapa Nona Lon ini begini manja? Apakah tidak mau membagi kebahagiaan sedikit pun dengan wanita lain?" Ia menggoyang tubuhnya dengan memalingkan muka, bibirnya yang merah cemberut. "Benar tidak adil," kata wanita kedua yang bajunya merah. "Semenjak dia ini datang, kita seperti disia-siakan oleh Kai Ong Ya.
Apakah di dunia ini hanya dia saja wanita cantik? Wanita baju biru itu tiba-tiba bangkit berdiri. Alisnya terangkat dan matanya merah. Mana bisa aku dipersamakan dengan perempuan-perempuan cabul macam kalian? Moi, jangan marah, duduklah. Dengan tangannya, raja pengemis itu menyuruh kekasihnya duduk. Kemudian tangan kirinya bergerak cepat, dengan jari-jari terbuka menyambit ke arah dua orang selirnya yang berani membantah itu. Aduh, dua orang wanita cantik itu terjengkang roboh, menutupi muka sambil menjerit-jerit bergulingan di lantai. Ternyata kedua mata mereka terusuk tulang-tulang bekas makanan yang berada di atas meja dan tadi dipergunakan untuk menyambit mereka. Darah membasahi pipi. Hanya sebentar kedua orang wanita itu menjerit-jerit berkelojotan, lalu diam karena rasa nyeri yang luar biasa membuat mereka pingsan. Hayo bawa pergi mereka, lekas. Perintah ini diturut 3 orang wanita yang lain dengan ketakutan. Mereka lalu menggotong kedua orang wanita malang itu keluar dari ruangan. Inikah Kaiong yang tersohor yang telah menaklukkan seluruh Kaipang, perkumpulan pengemis, yang secara keji membunuh orang tertua dari Sintung Samlokai tadi, dan kini melukai 2 orang selirnya secara ganas pula. Kim Mo Taisu berkata, suaranya dingin, dan pandang matanya kepada si raja pengemis itu penuh ejekan. Raja pengemis itu bukan lain adalah Pou Qilui yang pernah kita kenal. Seperti kita ketahui, Pou Qilui adalah murid seorang pertapa sakti di pantai Po Hai, yaitu pantai laut sebelah timur, yang secara kejam telah membunuh gurunya sendiri karena ia ditegur ketika ia mengganggu istri orang. Ia memperdalam ilmu dari kitab-kitab simpanan gurunya itu, kemudian mulailah ia merantau dan merajalela mempergunakan ilmunya yang tinggi. Pertama-tama ia merebut kedudukan ketua di perkumpulan pengemis Kong Sim Kaipang. Pernah ia bertemu dengan Liu Luxian, dan hanya karena mengingat bahwa Luxian adalah putri Bengkauju, maka Pou Qilui yang cerdik ini membebaskan Luxian. Kemudian semenjak itu, ia memperbesar kekuasaannya dengan menundukkan perkumpulan-perkumpulan pengemis yang ada, lalu mengangkat diri sendiri menjadi Kaiong atau raja pengemis yang hidup mewah, yang menundukkan siapa saja yang menentangnya dan merampas gadis mana saja yang disukainya. Wanita baju biru di sebelahnya itu adalah Liong Bilon, murid yang kemudian diambil sebagai anak angkat oleh guru silat Liong Kong. Ketika gadis ini berkelahi dengan tukang-tukang pukul di rumah judi, kebetulan sekali Pou Qilui, atau Pou Kaiong sedang jalan-jalan ke rumah judi. Melihat gadis cantik ini serta melihat ilmu silatnya yang lumayan, hati Pou Kaiong tertarik sekali. Di antara 30 orang lebih selirnya, tidak ada yang memiliki ilmu silat seperti gadis ini. Maka ia lalu turun tangan, dan dengan ilmu kepandaiannya yang amat tinggi, ia mengalahkan Bilon dan berhasil membuat gadis ini kagum oleh kepandaian silatnya, wajahnya yang tampan, dan sikapnya yang pandai berpura-pura dan memikat hati. Gadis yang masih hijau ini terjatuh ke dalam perangkap, mereka bermain cinta dan gadis yang tidak tahu bahwa yang ia sangka seorang pendekar sakti itu sebetulnya seorang manusia iblis yang keji. Ia mengikuti Pou Qilui bermain-main ke dalam hutan, dan di dalam sebuah kuil kosong, si manusia iblis Pou ini berhasil memberi minum arak yang ia campur obat, sehingga Liong Bilon menjadi mabuk dan dalam keadaan tidak sadar telah menyerahkan dirinya, dibawa terjun ke dalam jurang kehinaan oleh Pou Qilui. Ketika ia sadar, sesal pun tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur. Inilah akibatnya seorang gadis yang membuta saja menurutkan nafsu hati, membuta dalam bercinta, sehingga tidak tahu bahwa yang disangka seekor domba sebenarnya adalah seekor serigala. Karena sudah terlanjur, ia hanya bisa menangis, dan akhirnya reda juga penyesalannya, ketika Pou Qilui membujuk-bujuknya, bersumpah mati-matian akan bersetia kepadanya, akan mengambilnya sebagai istri, sehidup semati, dan lain omongan muluk-muluk lagi. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.